Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang di The Podcast, podcastnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Berjumpa lagi bersama aku Fatimah Jian Ara yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, di bulan suci Ramadan ini, The Podcast punya episode spesial nih yang bakal membahas soal bulan suci Ramadan ini. Dan di kesempatan kali ini, Ara udah bersama dengan salah satu mahasiswa FDK yaitu Mas Rubai. Assalamualaikum Mas Rubai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak siapa? Mbak Ara. Mbak Ara ya. Sebelum kita mulai nih Mas, boleh dong tolong diperkenalkan nama lengkap dan juga mungkin dari jurusan apa sih Mas Rubai ini? Iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Rubai, semester 4 dari jurusan manajemen dakwah. Oke. Dan Mas Rubai ini udah semester 4 kan ya? Iya. Oke, di kesempatan kali ini nih Mas, kita bakalan bahas seputar perspektif mahasiswa tentang Ramadan. Wah, menarik sekali Menarik Mbak ya. Kan Mas Rubai udah menjalani 4 semester nih. Berarti kan udah sempat 1 atau 2 kali Ramadan nih? Satu kali. Baru sekali ya. Oke, boleh dong diceritain Mas Rubai gimana sih suka dukanya atau gimana sih rasanya jadi masuk UINSA pas Ramadan? Iya, karena mau UINSA ya, Islam, Islam gitu. harus puasa. Iya dong Mas, gimana? Yang paling duka itu ya semester 1-2 ya, karena kita kan iba-ibi, berangkat pagi banget gitu ya. Lah, sedangkan waktu itu kan kita nggak ada waktu istirahat untuk, biasanya kan kalau anak-anak kalau pagi itu kan biasa mager tidur, habis subuh tidur gitu ya. Iya. Kita dipaksa untuk berangkat pagi-pagi, iba-ibi, dengan mata terkatuk-kantuk ya, dengan effort agar tidak mengulang iba-ibi di semester yang akan datang. Itu ya sih yang menurut saya duka yang paling dalam. Tapi sukanya itu enaknya banyak itu acara bukber Kak. Iya. Karena mungkin Mas Rubai juga banyak kegiatan sih Iya. ya. Oke, karena Mas Rubai ini fun fact-nya ya teman-teman, itu cukup sibuk kan ya Mas. Itu gimana sih cara membagi waktu antara itu tadi ya jadi maba, terus kan masih sibuk dulu kan iba-ibi mahat, Iya. matkul juga sampai sore, terus juga kesibukan-kesibukan lain dan pastinya ibadah. Itu gimana sih cara Mas Rubai membagi waktunya? Ya, kalau saya sendiri, pandangan saya sendiri, membagi kuliah dengan ibadah itu hal mudah, karena semakin banyak kegiatan kita itu kayak semakin terjaga dari hal-hal yang tidak mungkin dan tidak boleh dilakukan di waktu bulan Ramadan itu ya Kak ya. Semakin kita sibuk dengan menyibukkan diri dengan hal-hal positif, semakin hilang juga negatifnya gitu. Oke. Untuk membaginya itu gampang sekali Kak. Kalau waktu kuliah ya kuliah, nanti kalau ada sela-sela untuk mengaji lah, karena kan saya sendiri tahadus bin nikmah ini ya, untuk menceritakan kenikmatan yang terjadi di bulan Ramadan itu. Mempunyai target setiap Ramadan itu harus menghatamkan Al-Quran, karena kan sebagai seorang muslim, bahkan saya sendiri kan alumni pesantren ya, jadi kayak gimana gitu kalau tidak mencapai kenikmatan di bulan Ramadan itu. Jadi di sela-sela kuliah seperti jam kos gitu disempatin ke masjid gitu. Masya Allah. Karena kan nggak mungkin kita kan ke warkop gitu ya. Kan puasa teman-teman. Ya, iya. Oke. Jadi kosong-kosong itu ke masjid gitu ya. Mungkin itu sih yang kesibukan saya. Mas Rubai tadi udah menyinggung mungkin soal ide kegiatannya kalau jam kosong teman-teman tadarus atau menambah hafalan kan ya. Iya. Nah mungkin ada gak sih kayak ide kegiatan lain yang bisa kita lakukan atau mungkin tips nih Mas supaya kita tuh lebih fokus memperbaiki atau meningkatkan kualitas ibadah kita pas Ramadan ini? Ada satu quotes ya sedikit ya, gini: sibukkan hawa nafsumu dalam ketaatan karena agar terhindar dari kemaksiatan. Oke. Jadi pertama kita harus menanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa ketika kita sibuk dengan ketaatan itu, kemaksiatan tidak ada luang untuk masuk gitu. Kalau itu sudah tertanam, tapi kalau itu belum tertanam dalam hati kita, itu kayak males gitu ya dalam melakukan hal-hal kebaikan gitu. Tertanam dulu dalam hati, baru kita nanti mau melakukan apa gitu kan ya, sesuai dengan kemampuan kita aja lah. Kalau misalkan tidak bisa melakukan ketaatan yang kayak terlalu berat gitu ya, yang mudah-mudah aja dulu, kayak baca-baca buku, yang penting hal-hal positif itu aja gitu. Oke.
Nah, tadi kan juga bilang hal-hal positif. Mungkin kadang teman-teman tuh bingung, Mas, kayak aku lemes banget nih pas puasa. Aku harus melakukan apa ya? Nah, itu mungkin ada nggak sih ide kegiatan yang bisa teman-teman lakukan pas Ramadan? Kalau semakin diam tuh semakin lemes kayaknya ya. Iya, bener sih, bener. Mungkin ada ide Jadi, yang barangkali kan tadi udah ibadahnya ya. Ini yang kegiatan pada umumnya itu ada nggak sih ide kesibukan yang bisa kita lakukan? Kesibukan. Kan setiap orang itu kan mempunyai kesibukan masing-masing. Coba deh di dalam satu hari itu kita lebih banyak kemana gitu. Lebih banyak kemana. Asalkan ini tidak keluar dari syariat Islam ya, karena kan di bulan Ramadan juga. Jadi lebih misalkan kayak misal saya itu suka lari. Ya, lari waktu pagi dan sore. Lah itu sibukkan aja di situ. Sambil diselingi kayak baca sholawat sambil lari Iya gitu kan sih, bisa ide kan. baru teman-teman. Iya, iya. Nah, karena kan kita nggak selalu ayo ke masjid ngaji kan nggak mungkin kan ya, kalau moro-moro tiba-tiba sebelum puasa kita nggak pernah ke masjid, tiba-tiba puasa ke masjid kayak gimana gitu ya. Kejinan kayak kata orang gitu Oke, ya. oke. Jadi dari omongan Mas Rubai sendiri, kita tuh bisa loh teman-teman menambah kualitas ibadah kita, tapi tetap juga dengan hal-hal yang sebenarnya tuh kita pikir kan kayak bisa ya, kayak lari Iya. tadi. Jadi tetap bisa loh teman-teman, ternyata kayak disambi-sambi Iya, gitu ya, disambi-sambi Mas. aja. Oke. Terakhir nih, Mas, mungkin ada pesan dong untuk teman-teman Winsa terkhusus ya, yang mungkin kayak masih maba ini ya, masih iba-ibi mahat, kayak capek mengeluh saat kuliah sambil Ramadan. Nah, itu ada pesan nggak sih biar kita kuat gitu? Pesannya cuman satu aja ya. Tetap berpikir positif, karena pikiran positif itu akan berpengaruh pada diri kita. Ketika kita bangun tidur aja sudah pikir males gitu, itu seterusnya males gitu aja. Jadi pertama itu pikirkan harus pikiran yang positif dulu. Tadi Mas Rubai udah bilang tanamkan di hati, terus sekarang tanamkan di pikiran ya teman-teman, harus dilakukan itu. Jadi kesimpulannya nih dari obrolan kita ya Mas Rubai, kalau bahwasannya ketika Ramadan itu bukan saatnya kita bermalas-malasan doang loh teman-teman. Ternyata kita juga bisa melakukan hal-hal produktif lainnya, bisa dengan hal-hal tadi tuh kayak disambi-sambi gitu ya Mas. Oke, terima kasih banyak ya Mas Rubai atas Sama-sama. waktunya. Semoga di Ramadan ini kita bisa kuat dan lebih meningkatkan kualitas ibadah kita. Oke, terima kasih semua ya teman-teman The Podcast. Dan jangan lupa saksikan episode spesial Ramadan lainnya hanya di YouTube FDK Winsa. Aku harap pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.